Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN IPA SMP untuk soal seleksi tingkat kabupaten kota tahun 2022. Kita lihat soal berikutnya. Suatu sistem hidrolik memiliki dua piston. Diameter piston pertama 2 cm dan diameter piston kedua 4 cm. Jika pada kedua piston diletakkan beban sehingga sistem berada dalam keadaan setimbang, maka soal ini berkaitan dengan hukum Pascal pada fluida. Nah, kita lihat pernyataan pertama, tekanan pada piston pertama 2 kali tekanan pada piston kedua. Menurut hukum Pascal, tekanan pada piston dalam suatu sistem hidrolik adalah sama ya. Jadi tekanannya sama dan diteruskan ke segala arah. Jadi untuk tekanan P1 sama dengan P2. Jadi pernyataan 1 salah ya. Jadi kalau 1 salah, maka A dan B salah. Kemudian adik-adik tinggal cek lagi nomor 2. Tekanan pada piston pertama setengah kali tekanan piston kedua. Ini juga tidak sesuai dengan hukum Pascal ya. Jadi tekanan itu seharusnya sama. Berarti pernyataan 2 salah, maka C juga salah. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah D. Nah, jadi tanpa adik hitung, maka kita sudah temukan jawabannya D dengan menganalisa seperti yang sudah disampaikan ya. Nah, untuk mengujinya lagi, bisa kita lanjutkan. Persamaan hukum Pascal itu P1 sama dengan P2, di mana P sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena di soal yang diketahui hanya diameter, maka piston itu luas permukaan adalah lingkaran. Maka rumus A-nya sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Karena 1/4 pi-nya bisa dicoret ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilainya F1 per 2 kuadrat sama dengan F2 per 4 kuadrat. Nah, 2 dengan 4 bisa dicoret. Di sini tinggal 1, di sini tinggal 2. F1 per 1 ya, 1 kuadrat sama dengan F2 per 4. Sehingga F1 sama dengan 1/4 F2. Nah, sehingga pernyataan nomor 4 benar ya. Gaya pada piston pertama 1/4 kali gaya pada piston kedua. Oke, bisa adik tanpa menghitung dengan menganalisa pernyataan benar atau salah, kita bisa menentukan jawaban. Ya, tapi untuk lebih baiknya tentu diuji semua pernyataan yang ada. Warna pelangi terbentuk akibat pembiasan sinar matahari yang melewati titik-titik air hujan di udara. Nah, kita lihat pernyataannya benar atau salah? Ya, benar ya. Jadi, peristiwa warna pelangi terbentuk akibat pembiasan sinar matahari yang melewati titik-titik air hujan di udara. Benar. Sebab ketika cahaya memasuki medium yang berbeda, cahaya mengalami pembiasan. Ya, bagaimana adik? Ya, benar ya. Ketika cahaya memasuki medium yang berbeda, cahaya mengalami pembiasan. Benar. Nah, sekarang kita lihat apakah ada hubungan sebab akibat. Jadi silahkan dibaca lagi dari awal ya. Kemudian hubungkan dengan sebab. Nah, ternyata ada ya. Kita lagi, warna pelangi terbentuk akibat pembiasan sinar matahari yang melewati titik-titik air hujan di udara.
Sebab ketika cahaya memasuki medium yang berbeda, cahaya mengalami pembiasan. Oke, jadi barang ya ada hubungan sebabnya. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah A. Besar gaya magnetik yang terjadi pada kawat berarus listrik yang berada di suatu medan magnet dipengaruhi oleh. Nah, soal ini berkaitan dengan gaya magnetik ya, tentang teori kemagnetan. Kita lihat persamaan gaya magnet itu F sama dengan B dikali I kali L, di mana B adalah medan magnet. I adalah kuat arus listrik, sedangkan L adalah panjang kabel atau panjang kawat ya. Nah, kita lihat besaran yang ada 1 kuat arus. Benar ya. Maka kalau 1 benar, otomatis pilihan jawaban C dan D salah. Karena tidak memiliki komponen 1. Kemudian adik-adik tinggal cek 2. Bahan kawat. Di sini tidak disebutkan bahan kawat mempengaruhi besar gaya magnetik ya. Sehingga jika 2 salah, otomatis jawabannya tinggal B ya. B ya jawabannya. Untuk memastikan lagi, adik-adik bisa cek panjang kawat. Panjang kawat benar ya. Ini panjang kawat. Ya, betul. Jawabannya adalah 1 dan 3. Sebuah benda dengan massa 5 kg dan volume 0,01 meter kubik dimasukkan seluruhnya ke dalam fluida. Agar benda diam di dalam fluida, diperlukan gaya sebesar 20 Newton. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis fluida tersebut adalah titik-titik kilogram per meter kubik. Nah, soal ini berkaitan dengan hukum Archimedes pada fluida. Baik adik-adik, untuk rumus persamaan hukum Archimedes itu sendiri kita tuliskan dulu. Fa sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida. Oke, nah sekarang kita gambarkan dulu agar memudahkan kita menganalisa soalnya. Jadi misalkan ini wadah ya. Sebuah benda itu dapat berada di dalam air ketika diberi gaya. Nah, kemana arah gayanya? Nah, kita gambarkan dulu. Fa adalah gaya ke atas ya. Fa gaya ke atas, maka arahnya ke atas. Nah, agar benda diam di dalam fluida, dari kata-kata tersebut gaya sebesar 20 Newton ini berarti arahnya ke bawah karena dia akan bersifat menahan gaya ke atas. Ya, kita misalkan nilainya F. Nah, kode apa lagi gaya yang bekerja pada benda ini? Ya, satu lagi adalah gaya berat W. Dari sini kita bisa menuliskan persamaan hubungan gaya yang bekerja pada benda itu. Karena dia dalam keadaan diam, maka berlaku sigma F sama dengan 0. Fa dikurang W dikurang F sama dengan 0. Atau Fa sama dengan W ditambah F. Nah, sekarang baru kita masukkan persamaan dan nilai-nilai yang ada pada soal. Fa tadi rumusnya rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup dalam fluida sama dengan W ditambah F. Oke, kita ganti.
Rho fluida, itu yang ditanya. Kali 10 kali volume benda, karena tercelup semuanya berarti sama dengan volume benda, 0,01 sama dengan W itu M kali G ya, M5 kali 10 G tambah F20. Rho fluida dikali 0,1 sama dengan 50 tambah 20. Rho fluida dikali 0,1 sama dengan 70. Oke, kita lanjutkan di sini. Ya, maka diperoleh rho fluida sama dengan 70 per 0,1 sama dengan 700 kg per meter kubik. Oke, kita temukan jawabannya B. Gambar berikut ini menunjukkan osilasi pada suatu titik yang dilalui oleh gelombang dengan panjang gelombang 12 meter. Cepat rambat gelombang tersebut adalah titik-titik meter per sekon. Nah, soalnya berkaitan dengan gelombang. Nah, yang ditanya di soal adalah cepat rambat. Nah, ingat adik-adik, cepat rambat, cepat rambat dilambangkan dengan V. Nah, rumusnya ada dua. Yang pertama lambda dikali frekuensi, atau yang kedua lambda per T. Nah, mana yang digunakan tergantung data yang diketahui di soal. Di sini sudah diketahui panjang gelombang 12 meter, berarti lambda. Kemudian dari gambar, apa data yang paling mudah kita dapatkan? Karena di sini diketahui waktu, maka yang paling mudah didapatkan itu adalah periode. Nah, kita hitung periode, cukup dari pengertiannya saja bisa adik dapatkan. Nah, periode itu kan artinya waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Nah, kita lihat satu gelombang itu yang mana? Satu bukit, satu lembah ya. Bisa satu bukit, satu lembah, kita pakai definisinya. Maka waktu yang dibutuhkan itu adalah, kita lihat di sini 4 ya. Dari 0 sampai 4 berarti periodenya 4 sekon. Nah, jika sudah dapatkan T, maka kita tinggal menghitung V. Ya, 12 meter per 4 sekon. Sama dengan 3 meter per sekon. Oke, jawabannya C. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal OSN IPA pada video kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan kelanjutan dari pembahasan soal ini pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.